Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan salam belajar untuk kita semua. Dengan diawali berdoa masing-masing, pertemuan kali ini, mata kuliah bimbingan sosial, kita akan membahas mengenai motivasi belajar. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah memahami motivasi belajar. Adapun materi pokoknya adalah pengertian motivasi belajar, perilaku dan motif, serta teori-teori motivasi itu sendiri. Adapun kompetensi dasarnya adalah memiliki kemampuan pemahaman konsep motivasi belajar dan penerapan motivasi belajar. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep motivasi belajar serta teori-teori motivasi. Mahasiswa dapat mengungkap makna dari motivasi belajar serta menerapkan motivasi belajar. Pengertian motivasi dapat diartikan keadaan dalam organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan, atau proses psikologis yang terjadi pada individu yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada individu. Oleh karenanya, sebagai mahasiswa, tentunya dalam memotivasi belajar adalah keputusan akan kebutuhan untuk menunjukkan sikap terus belajar sepanjang hayat, dengan tujuan adalah memperoleh ilmu tentang pendidikan luar sekolah. Menurut Bima Wargito, terdapat 3 aspek motivasi. Yang pertama, keadaan terdorong dalam diri organisme. Yang kedua, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan terdorong. Yang ketiga, tujuan yang diharapkan oleh perilaku. Oleh karenanya ketiga aspek ini, mulai dari terdorong, kemudian timbul perilaku, dan perilaku itu ada tujuan yang diharapkan. Adapun latar belakang motivasi yaitu perilaku. Perilaku dianggap sebagai manifestasi kehidupan psikis seseorang, karena seseorang tidak luput dari sisi-sisi kejiwaannya. Dianggap pula sebagai fungsi lingkungan dan organisme yang saling berinteraksi. Lingkungan dianggap sebagai faktor eksternal atau stimulus, kemudian ditangkap oleh panca indera individu atau manusia. Lalu organisme dianggap sebagai internal yang menangkap stimulus tadi, kemudian akan mengolah suatu respon tertentu. Kemudian berorientasi atau berarah pada tujuan, didorong oleh kemauan untuk mencapai tujuan. Tujuan perilaku tidak semua atau tidak selamanya diketahui dengan sadar oleh individu. Kadang-kadangnya di luar tingkat kesadaran manusia itu. Nah, menurut Sigmund Freud, ahli psikoanalisis, individu sehari-hari, baik yang normal maupun yang neurotik, keadaan tidak sadar, itu dapat memodifikasi pikiran dan perilakunya. Terlihat kadang-kalanya individu mengucapkan sesuatu yang salah, tapi tidak sadar akan kesalahan itu. Berikutnya terdiri dari satuan-satuan aktivitas, sehingga semua perilaku manusia merupakan rangkaian aktivitas. Dalam keseharian manusia beraktivitas seperti bangun tidur, mandi, berpakaian, makan, belajar, bekerja, berbicara, menyanyi, dan sebagainya. Pada saat itu mereka melakukan lebih dari satu aktivitas. Sehingga manusia berjalan sambil berbicara, menyetir mobil sambil bernyanyi. Nah,
pada saat tertentu manusia mengambil keputusan untuk mengulang aktivitas yang telah atau bersama-sama tadi. Nah, cakupan perilaku itu sendiri meliputi perilaku yang nampak atau overt behavior, seperti contohnya saat Anda sedang hatinya berbunga-bunga senang, maka terlihat tersenyum-senyum gitu. Nah, juga ada yang perilaku tidak tampak atau inner behavior. Sebagai contoh, memendam rasa cinta, tetapi tidak terlihat kalau si A itu sedang memendam rasa cinta kepada si Z. Ada yang tampak dan juga tidak tampak. Begitu pula bahwa perilaku itu ada sifatnya reflektif, yaitu reaksi spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme secara otomatis, sehingga responnya itu langsung tanpa melalui pusat kesadaran otak. Ini dianggap sebagai gerak refleks. Dan juga ada non-reflektif atau melalui pusat kesadaran, gerak non-refleks, yang pada stimulus itu tentunya terjadi penangkapan panca indera, kemudian diolah oleh otak, kemudian akan muncul berbagai respon. Latar belakang motivasi selanjutnya adalah motif. Apa itu motif? Berasal dari bahasa Latin movere, yang artinya bergerak. Motif dimaknai sebagai dorongan atau kekuatan yang datang dari dalam diri sebagai pendorong untuk berbuat. Motif merupakan juga driving force, pendorong. Dimaknai juga sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan, gerak hati dalam diri seseorang. Motif ini diarahkan pada tujuan yang mungkin berada pada alam sadar atau alam bawah sadar manusia. Sesuatu tentang mengapa. Motif itu sesuatu tentang mengapa individu berperilaku. Motif timbul dan mempertahankan aktivitas serta menentukan arah atau tujuan perilaku. Jadi esensi motif adalah dorongan utama untuk aktivitas manusia. Berikutnya, tujuan sebagai arah motif berada di luar, sebagai harapan ke arah mana motif itu digerakkan. Ada yang menyebut tujuan itu dengan istilah intensif. Dalam psikologi, istilah insentif tidak selalu sama dengan imbalan finansial, tetapi bisa berupa imbalan non-material seperti pujian. Bila kebutuhan yang paling kuat adalah rasa lapar, maka makan yang menurunkan kekuatan. Saat rasa lapar, maka makan yang akan menurunkan kebutuhan itu. Sehingga lapar tertangani oleh kebutuhan makan. Tetapi setelah terpuaskan dengan makan, selanjutnya kebutuhan lain akan memberi desakan untuk terpuaskan. Sebagai contoh, mungkin akan minum es buah. Berikutnya, bahwa motif individu itu berupa motif tunggal atau motif gabungan. Contohnya, mahasiswa berangkat kuliah itu motifnya untuk memperoleh ilmu sebagai motif tunggal. Tetapi bila mana mahasiswa berangkat kuliah dengan berbagai dorongan seperti bertemu teman, menghindari pekerjaan di rumah, memperoleh ilmu, kemudian mengurus organisasi dan lainnya, itu sebagai motif gabungan. Selain itu, bahwa aktivitas yang timbul dari dasar kebutuhan yang paling kuat itu digolongkan menjadi dua. Adalah aktivitas yang diarahkan pada tujuan dan aktivitas tujuan itu sendiri.
Contohnya, pada saat menjelang pesta, itu sebagai aktivitas yang diarahkan tujuannya ke pesta, kebutuhan makan dan minum itu akan meningkat. Gitu. Tetapi pada saat makan dan minum berlangsung sebagai aktivitas tujuan, maka desakan kebutuhan makan minum itu kekuatannya akan menurun kekuatannya sampai pada keadaan individu merasakan kebutuhan lain, yaitu menjadi penting yang lainnya. Sebagai contoh, untuk segera pulang dan istirahat, tidak lagi penting makan minum setelah seorang itu tadi makan minum di pesta. Maka kebutuhan yang lebih penting berikutnya adalah segera pulang dan bisa istirahat. Selanjutnya adalah beberapa teori motivasi. Ada paham hedonis, yaitu memandang bahwa manusia adalah makhluk yang mementingkan kesenangan dan kemewahan. Ayo, siapa yang menganut paham ini? Nah, banyak pula bahwa paham-paham hedonis ini menganut kesenangan dan kemewahan saja. Sebagai contoh, mungkin ada mahasiswa yang malas belajar tetapi ingin segera lulus dan mendapatkan IPK yang tinggi. Karyawan malas bekerja tetapi senang dan ingin menerima gaji yang tinggi. Nah, ini paham-paham hedonis. Berikutnya teori naluri. Bahwa naluri pokok manusia itu ada mempertahankan diri, juga mengembangkan diri. Semua perilaku, aktivitas, kebiasaan manusia itu digerakkan atau didorong oleh naluri tersebut. Yang ketiga adalah teori kebudayaan. Manusia berinteraksi dan belajar dari kebudayaan serta lingkungan di mana ia bertempat tinggal dan hidup. Menganut kebudayaan masing-masing. Berikutnya adalah teori daya pendorong. Kompromi antara teori naluri dan teori kebudayaan. Teori daya pendorong ini. Individu yang berlainan kebudayaan itu bisa mengejar kepuasannya atas kekuatan daya pendorongnya dengan cara yang berlainan sesuai kebudayaan masing-masing. Maka ada kalanya kebudayaan itu berbeda-beda antara kebudayaan barat dengan timur tentu berbeda. Kita tidak mungkin di UNES kemudian kuliahnya itu hanya memakai baju yang terbuka. Itu tidak mungkin karena budaya kita berbeda. Berikutnya adalah teori hierarki kebutuhan. Nah, ini sangat populer sekali. Teori hierarki kebutuhan ini sebagaimana perilaku tertentu ditentukan oleh kebutuhan yang paling kuat. Dikenal sebagai hierarki atau berjenjang, karena menurut Abraham Maslow kebutuhan ini tersusun dalam suatu hierarki yang rendah kemudian hingga yang tertinggi. Ini akan kita bahas berikutnya. Selanjutnya adalah teori David Michelson, membedakan motif sosial menjadi 3, yaitu motif prestasi atau need for achievement atau NH. Nah, motif berprestasi ini sebagai contoh, kalian sebagai mahasiswa niatnya saat kuliah itu bagaimana? Ingin berprestasi atau tidak? Atau yang kedua, motifnya berafiliasi, need for affiliation atau an affiliation. Atau dengan maksud kuliah itu yang penting banyak temannya. Sepenting aku duwe konco ning FBS, ning FIS, ning MIPA, ning ning FE, ning teknik, ning FH, ning FIK. Bahkan juga atau memiliki motif untuk berkuasa, need for power. Atau dalam arti
dimaksudkan bahwa motif ini maksudnya, oh saya ingin menjadi ketua hima, nanti kemudian akan menjadi ketua BEM. Nah, ini memiliki motif kekuatan gitu untuk mengatur seseorang gitu. Biasanya ini yang rajin untuk berorganisasi ini biasanya motifnya berkuasa. Berikutnya adalah teori ERG, Existence, Relatedness, Ground Needs. Kalau yang eksistensi ini makanan, menyakup makanan, minuman, perumahan, penghasilan, kondisi kerja. Sedangkan relatedness itu hubungan sosial, komunikasi terbuka dengan orang lain, hubungan penuh makna dalam keluarga dan pada teman-temannya. Sedangkan yang ground, pertumbuhan, itu adanya nilai tambah kreativitas dan produktivitas dari individu. Apakah sebagai mahasiswa kalian memiliki kreativitas dalam bentuk apa, karya ilmiah, atau kemudian produktivitas dalam menulis. Teori berikutnya adalah teori reinforcement atau penguatan, yaitu memandang motivasi seseorang itu reaktif. Melalui proses penguatan, seseorang dilatih memiliki perilaku yang produktif. Sebagai contoh, saat bertanya, maka harus ditanggapi atau direspon, diberikan penguatan, pertanyaannya bagus, inspiratif. Nah, teori berikutnya adalah teori goal setting, yaitu penetapan tujuan. Ini biasanya banyak dipakai oleh orang-orang manajemen ini, orang-orang organisator. Bila tujuan didasarkan pada prakarsa sendiri, didasarkan prakarsa sendiri, keinginan sendiri, motivasi kerja bercorak proaktif dan akan memiliki komitmen yang kuat untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Nah, untuk lebih jelasnya, sedang yang teori Abraham Maslow, hierarki kebutuhan, yaitu mulai kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisik atau fisiologis, kebutuhan akan makan, minum, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, kemudian kebutuhan akan rasa aman. Nah, menurut Abraham Maslow, dikatakan hierarki itu berjenjang, sebagaimana kebutuhan rasa aman itu belum akan tercukupi bila mana kebutuhan secara fisik belum tercukupi pula. Maka dia akan berjenjang. Setelah kebutuhan secara fisik itu terpenuhi, maka selanjutnya kebutuhan itu akan merasa aman gitu. Aman untuk akan kesehatan karena terpenuhi dari segi makan. Berikutnya setelah rasa aman adalah rasa ingin dimiliki, dicintai, rasa kasih sayang antar sesama itu. Bahkan kasih sayang ini tidak hanya kepada sepasang atau kepada doinya saja, tetapi juga sesama manusia, serta cinta alam dan kasih sayang sama manusia, kayak pramuka ini. Berikutnya adalah jenjang hierarki penghargaan atau ingin dihargai. Setelah memiliki tercapai kebutuhan secara fisik dasarnya, kemudian rasa aman, ingin disayangi, dicintai, kemudian ingin dihargai, bahwa karya-karya yang telah dihasilkan, dia berbuat apa itu ingin dihargai, ada penghargaan. Berikutnya adalah jenjang aktualisasi diri. Maka sebagai individu, dia tentunya setelah memiliki tercapai kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, dia akan mengaktualisasikan diri. Sebagai contoh, mahasiswa mengaktualisasikan diri dalam
mengikuti organisasi melalui HIMA, melalui BEM, kemudian komunitas area ilmiah, gitu. Mengaktualisasikan diri, mengikuti lomba karya ilmiah. Jenjang berikutnya adalah, nah ini sebagai tambahan pengembangan dari teori Abraham Maslow, yaitu tentang keindahan atau need for a beauty. Need for beauty maksudnya adalah bahwa kita hidup ini penuh adanya keindahan, karena keindahan itu tentunya sangat menyentuh nurani gitu. Bagaimana keindahan menata ruang kamar tidur, kemudian ruang tamu, menata rumah, bahkan keindahan akan kita berpakaian, apakah pakaian disetrika atau tidak. Nah, ini karena ini bagian dari seni. Seni itu adalah sentuhan rohani. Yang paling puncak, hierarki paling puncak adalah need of knowledge atau kebutuhan akan pengetahuan. Nah, kebutuhan ini dianggap kebutuhan paling puncak karena belum tentu semua kebutuhan yang berada di bawahnya ini didasari adanya suatu pengetahuan. Seperti tadi, keindahan, maka perlu dituntut adanya pengetahuan. Cara menyetrika untuk celana kain dengan celana jin itu berbeda gitu. Nah, sekian pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.